mengetahui suatu keadaan itu terjadi evolusi atau tidak, maka kita membutuhkan suatu parameter. Di sini ada yang kita sebut sebagai hukum Hardy-Weinberg. Apa itu hukum Hardy-Weinberg ini? Suatu hukum yang digunakan sebagai parameter terjadinya evolusi. Bagaimana hukum ini? Hukum ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam kumpulan gen suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi tertentu. Jadi kalau hukum Hardy-Weinberg ini terpenuhi, maka tidak terjadi yang namanya evolusi. Karena apa? Karena di sini populasi itu katanya selalu, kumpulan gen dalam suatu populasi ini selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi tertentu. Apa saja kondisinya? Nah, itu dimaksudkan dalam syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Jadi, hukum Hardy-Weinberg ini berlaku apabila pertama ukuran populasinya besar. Jadi harus populasinya dalam jumlah yang besar. Yang kedua, perkawinan terjadi secara random atau acak. Kenapa? Karena tadi kalau perkawinannya tidak acak, maka gen yang lebih disukai akan banyak muncul dalam populasi. Lama-lama yang tidak disukai akan punah ya. Jadi tidak berlaku hukum Hardy-Weinberg. Yang berikutnya tidak terjadi mutasi. Berikutnya tidak terjadi seleksi alam. Dan berikutnya tidak terjadi migrasi atau jumlah imigrasi sama dengan jumlah emigrasi. Nah, kalau misalkan ini semua terpenuhi, maka tidak terjadi evolusi. Kalau satu saja terjadi, misalnya terjadi mutasi, maka terjadinya evolusi ya. Nah, yang berikutnya untuk menghitung terjadinya perubahan pada populasi, maka Hardy-Weinberg ini mengeluarkan rumus atau membuatkan persamaan. Apa persamaannya? P ditambah Q sama dengan 1 atau P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Di mana P ini alel yang dominan, A besar, dan Q itu ada alel yang resesif. P kuadrat gen dominan, A besar, 2PQ gen heterozigot, A besar A kecil, Q kuadrat gen resesif atau A kecil A kecil. Nah, kecuali dalam kasus golongan darah digunakan rumus P ditambah Q ditambah R sama dengan 1 atau P kuadrat tambah 2PQ ditambah 2PR ditambah 2QR ditambah Q kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 1. Dengan P itu alel IA atau golongan darah A, Q itu alel IB atau golongan darah B, R itu alel I0 atau golongan darah O atau kita kenal sebagai golongan darah 0 ya. 2PQ adalah IAIB atau golongan darah AB, maaf ya di sini golongan darah AB, IAI0 itu golongan darah A, IB0 golongan darah B, IAIA golongan darah A homozigot, IBIB golongan darah B homozigot, dan I0 adalah golongan darah 0 atau golongan darah O. Nah, kata kuncinya di sini bagaimana cara kita menghitung? Cari dulu yang resesifnya. Kalau di sini P ditambah Q sama dengan 1, siapa yang resesifnya adalah Q. Jadi ini dulu yang paling pertama dicari. Sedangkan kalau dalam P ditambah Q ditambah R sama dengan 1, mana yang paling resesif adalah R ya. R dulu yang paling dicari lebih awal. Nah, kalau di sini ini atau Q kuadrat dulu ya yang dicari. Sedangkan di sini adalah R kuadrat dulu yang dicari. Kita ambil contoh ya. Nih ada satu contoh. Diketahui orang yang bergolongan darah A itu 71 orang, golongan darah B 17 orang, golongan darah AB 7 orang, dan golongan darah O 78 orang.
jumlah dari populasinya itu adalah 173 orang. Ditanya berapa jumlah orang bergolongan darah B heterozigot. Ingat, B heterozigot itu adalah IB I0 ya, atau 2QR. Q ini untuk B, R ini untuk 0. Nah, yang kita tahu tadi apa kata kuncinya? Cari dulu dari yang resesif. Di sini yang resesifnya itu adalah golongan darah O. Ini resesif. Nah, lihat sini ya. Golongan darah O adalah 78 orang. Dari berapa? Karena hukum Hardy-Weinberg itu berbicara tentang populasi, maka gen golongan darah O atau I0 atau R kuadrat sama dengan 78 per 173 ya. 78 orang dari 173 penduduk sama dengan 0,4. Ini R kuadrat, yang dicarinya dulu adalah R. Maka R itu akar dari 0,4 sama dengan 0,2. Setelah didapatkan ini, nah kita kembali. Mau yang A atau yang B sama saja, tapi karena yang dicarinya B ya, maka kita yang paling gampang gunakan A. Golongan darah A ditambah golongan darah O sama dengan berapa orang? 71 ditambah 78 per 173 sama dengan 0,9. Nah ini sebelum di sini A golongan darah A ini adalah P ditambah R ya, kuadrat, atau P kuadrat ditambah 2PR ditambah R kuadrat sama dengan sekian ya. Maksudnya jumlah orang yang golongan darah A, baik itu A homozigot maupun A heterozigot, ditambah jumlah golongan darah O ya, sama dengan 0,9 ya dari 173 orang. Maka ini P ditambah R ini, yang di sini kurungnya kuadratnya pindah, jadi akar dalam bentuk akar. P ditambah R sama dengan akar dari 0,9. R-nya sudah diketahui ini ya. Maka P ditambah 0,2 sama dengan akar dari 0,9 adalah 0,3. P sama dengan 0,3 dikurangi 0,2, maka sama dengan 0,1. Sekarang kembali lagi ke rumus awal. P ditambah Q ditambah R sama dengan 1. P-nya sudah diketahui tadi, 0,1 ditambah Q ditambah 0,2 R sama dengan 1. Maka Q sama dengan 1 dikurangi 0,2 ditambah 0,1 atau 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. Nah, tadi yang dicari apa? Golongan darah B yang heterozigot. B heterozigot sama dengan IB0 atau 2QR. 2 dikali Q 0,7 dikali R 0,8 sama dengan 0,28. Ini baru frekuensi gennya. Maka jumlah orang bergolongan darah B heterozigot adalah 0,28 dikali ini ya 173 orang sama dengan 4,76 atau kita anggap sebagai 5 orang.